ikut iring-iringan Pak. Saya fokus menyetir. Berarti Pak plat nomornya? Plat nomor saya. Kalau warna plat nomornya? Saya tidak. Tapi itu mobil polisi. Pastikan. Setahu saya, penglihatan saya itu adalah mobil Di rombongan. Enggak. Masalah itu mobil satu rombongan apa tidak saya tidak tahu Pak. Yang jelas itu mobil dari kepolisian Pak. Warna hitam. Tapi Pak, Keluarga Sally Amelia bingung Sugeng ditetapkan tersangka, curiga sopir mobil Audi itu dikorbankan. Tante dari Sally Amelia Nuraini, Eva Fatimah, mahasiswi Universitas Surya Kencana yang menjadi korban tabrak lari di Cianjur, mengaku terkejut dengan penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Soalnya, dia mengatakan, sopir mobil Audi itu mulanya tidak mengaku sudah menabrak dan melindas korban hingga tewas. Ia terkejut, karena pada awalnya yang muncul di beberapa media massa orang itu, sopir Audi, tidak mengakui, lalu tiba-tiba sudah ditetapkan sebagai tersangka, ucap Eva, Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023. Eva menyampaikan, pihak keluarga korban saat ini justru kebingungan usai penetapan tersangka kepada sopir mobil Audi tersebut. Sebelumnya mengaku tidak menabrak, lalu jadi tersangka. Kan ini cukup membingungkan sekali bagi kami sebagai keluarga korban. Kalau percaya kita selalu berusaha untuk mempercayainya, ungkap Eva. Eva berharap agar siapapun pelaku yang telah menabrak dan melindas Sally dapat mengakui perbuatannya. Mau sipil, sopir polisi, atau polisi, semoga hatinya terketuk untuk mengakuinya. Masa sudah melindas orang tidak merasa? Kita ini hanya manusia biasa, ungkapnya. Dia pun menekankan, jangan sampai ada orang atau pihak yang dikorbankan dalam kasus kecelakaan tersebut. Soalnya, Eva khawatir, pelaku sebenarnya yang telah membuat keponakannya itu meregang nyawa sesungguhnya belum muncul. Jangan sampai ada orang yang dikorbankan, kalau misalnya sopir Audi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bukan pelaku sesungguhnya, karena hingga saat ini sopir itu dari beberapa pemberitaan belum mengakuinya, paparnya. Eva lantas meminta kepada orang yang merasa bersalah atas kejadian tersebut untuk segera mengakui perbuatannya. Kalau memang ada yang merasa, akui saja, pahalanya nanti akan lebih besar ke depannya dan hidup pun akan jauh lebih baik dibandingkan sekarang, daripada harus menutupi kesalahan terus hidup tidak tenang, tuturnya. Sementara itu, Yudi Junadi, kuasa hukum Sugeng, sopir Audi yang ditetapkan sebagai tersangka, menyatakan bahwa terdapat kesewenang-wenangan petugas dalam kasus tersebut. Dari kecelakaan tersebut kita menemukan dua aspek, di antaranya yaitu aspek kecelakaan lalu lintas dan obstruction of justice atau kesewenang-wenangan petugas kepolisian, ungkapnya. Yudi menjelaskan, kesewenangan tersebut yakni pelanggaran etika maupun pidana, sehingga pihaknya akan terus mengadvokasi tersangka terhadap aspek tersebut. Terlepas fair atau tidak, saat ini prosesnya sudah berjalan, Sugeng sudah jadi tersangka. Sekarang yang akan kita advokasi adalah aspek obstruction of justice atau kesewenang-wenangan petugas, jelasnya. Saat ini, Yudi menuturkan, pihaknya masih menunggu tindakan Propam terhadap masuknya kendaraan ke dalam iring-iringan patwal polisi. Masuknya mobil teman atau kolega ke dalam rombongan patwal polisi, bagaimana tindakannya? Karena itu melanggar kode etik dan SOP yang dikeluarkan Polri, terangnya. Selain itu, Yudi melanjutkan, dia pun mempertanyakan alasan polisi tak berhenti ketika kecelakaan itu terjadi, padahal hal itu harus dilakukan sesuai SOP Polri. Entah siapalah yang menabrak, SOP-nya seorang petugas kepolisian harus berhenti dan menyelesaikan tindak pidana itu, tidak boleh meneruskan berjalanan, kecuali dalam keadaan darurat perang, sambung Yudi. Menurutnya, membiarkan tindak pidana terjadi juga merupakan pelanggaran hukum. Tidak hanya itu, dalam perspektif pengacara keluarga korban, Sugeng itu korban juga, dan Ibu Nur serta seorang babysitter adalah saksi kunci yang bisa meringankan hukuman bahkan membebaskan Sugeng, pungkasnya.